penyintas dan mitra deradikalisasi mendukung rekonsiliasi nasional untuk Indonesia damai. Acara ini adalah acara forum silaturahmi kebangsaan atau forum rekonsiliasi antara penyintas dengan mitra derat. Tujuannya adalah untuk mempersatukan, mempertemukan mereka, untuk saling memaafkan, saling menguatkan bagaimana untuk menjaga Indonesia yang damai dan harmoni, Indonesia yang aman, dan Indonesia yang kedepannya akan lebih maju lagi. Jadi tidak ada saling dendam, tidak ada saling curiga di antara penyintas dengan mitra. Semuanya ada 32, itu dari daerah Palu, kemudian dari Poso maupun dari Tentena. Kemudian kalau jumlah mitra deratnya ada 8 orang. Ini yang keempat. Yang pertama di Jakarta, yaitu di Hotel Borobudur, yang kedua di Jawa Barat, di Cisarua, yang ketiga tahun lalu ada di Bandungan Semarang. Ini yang keempat dan yang pertama di luar Jawa. Karena di Sulteng ini kita tahu bahwa di Sulteng ini tempat terjadi konflik dulu, konflik komunal, dan banyak korban yang ada di daerah Poso, Palu, kemudian di Tentena maupun di Parigi Montong. Termasuk mitra derat juga banyak di sini sehingga dilaksanakan di daerah Sulteng atau Palu. Dari mitra dengan penyintas sangat senang sekali acara ini dilaksanakan dan mereka juga saling berinteraksi. Kemudian saya lihat tadi deklarasi yang disampaikan bersama-sama, disampaikan dengan tulus ikhlas dan tidak ada perasaan yang dendam lagi, tidak ada hal-hal yang menjadi ganjalan. Ya, kalau pembinaannya kan kita lebih kepada pelatihan ya, pelatihan pemagangan ya, kepada korban ataupun keluarga korban. Jadi kita bisa latih mereka, kita bisa berikan juga. Setelah dilatih kita beri pemagangan, magang di perusahaan-perusahaan, dan juga bisa kita hubungkan mereka dengan para pemberi kerja dari perusahaan-perusahaan itu. Mereka membutuhkan, perusahaan itu butuh apa, keterampilan apa, nanti kita hubungkan kepada rekan-rekan kita yang penyintas ini. Tapi kan baru tahun lalu ya, tapi mudah-mudahan kalau mereka mengajukan secara kelompok, itu insya Allah kita akan usahakan untuk bisa penuhi. Materi yang kami berikan adalah yang pertama berkaitan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu maksudnya atau tujuan dari rekonsiliasi ini adalah bagaimana antara penyintas dengan mitra derat bisa saling berkenalan satu dengan yang lain. Kemudian di dalam materi tentang rekonsiliasi ini bagaimana mereka bisa melihat hal-hal positif yang ada pada diri mereka, kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa melihat hal-hal positif juga yang ada pada teman, dalam hal ini antara penyintas dengan mitra derat. Kemudian yang kedua itu adalah inbound ya, inbound di mana untuk lebih mengakrabkan mereka satu dengan yang lain. Ada beberapa permainan yang kami berikan sehingga suasana itu bisa mencair, dan tadi puji Tuhan kita bisa melihat bahwa ternyata tidak ada sekat-sekat di antara mereka, sudah ada saling memaafkan satu dengan yang lain, dan terakhir kita lihat bagaimana ketika memberikan kesan dan pesan ternyata mereka mengakui bahwa
mereka sudah saling memaafkan satu dengan yang lain karena itu tujuan dari kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Nyanda, babi. Saya Daniel Edward Duka, korban bom Esa Palu 31 Desember 2005. Yang menjadi korban adalah istri saya, meninggal di tempat kejadian, dan saya sendiri juga menjadi korban. Jadi dalam satu keluarga kami, istri saya dan saya korban langsung. Ya, nama saya Alversin Hutabisu, asal dari Tentena, korban bom Pasar Tentena, tahun 2005. Ya, silaturahmi kebangsaan ini sangat penting bagi kami, karena disinilah kami dapat bertemu dari penyintas yang sudah pulih dan bersama dengan mitra deradikalisasi yang sudah menyadari kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Disinilah posisi kami untuk saling bertemu, saling memaafkan, saling menghilangkan dendam untuk hidup damai dan tentram di Indonesia. Motivasi saya untuk mengikuti ini, saya ingin ketemu dengan rekan-rekan penyintas dan mitra yang karena tahun lalu kita kan jumpa, nanti tahun ini lagi baru ketemu. Jadi dengan tadi tanpa saya tidak tahu, di waktu itu saya menanyakan mana sudah mitra-mitranya itu. Ya udah yang di samping kita ini yang duduk, yang main dengan kita waktu itu. Sangat bermanfaat bagi kami. Walaupun jumlah kami 32 orang yang mengikuti bersama teman mitra deradikalisasi 8, tetapi ini sudah mewakili dan ini merupakan wujud dalam kebersamaan di sini, dan kami harapkan untuk ke depan bisa diperluas lagi sehingga teman-teman lain yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan ini pada saatnya bisa mengikuti. Manfaat untuk saya biar ke depan kita menjalin hubungan yang rukun dan damai, biar tidak ada lagi rasa dendam di hati. Kegiatan hari ini pertama kan kami kemarin geladi ya, latihan untuk acara seremonial pembukaan. Kemudian ada wawasan kami bertambah dengan arahan dari pemerintah daerah, dari Gubernur Sulawesi Tengah, Sekretaris Provinsi, kemudian dari LPSK, Wakil Ketua, dan juga dari Deputi Pencegahan dan Deradikalisasi yang memberikan wawasan kepada kami semua bahwa pentingnya hidup berdampingan dengan damai membangun Indonesia. Kemudian juga ada dari Kadis Tenaga Kerja Provinsi yang menggambarkan tentang lapangan kerja yang dapat diikuti oleh kami penyintas juga mitra deradikalisasi untuk membangun perbaikan ekonomi daripada kami semua, dan itu kami sangat bersyukur. Kemudian juga ada acara-acara yang selanjutnya yang dibuat oleh himpunan dari psikologi, itu sangat memberikan manfaat kepada kami. Kami bisa mencurahkan segala energi positif dan kami dapat berinteraksi dengan teman-teman mitra penyintas kami satu dalam acara ini, sungguh menggembirakan. Dan kami juga sudah mendengar langsung dari mitra yang menyadari kesalahan meminta maaf, dan kami juga dari penyintas kami sudah memaafkan. Saya kira ini pesan damai yang ingin kita sampaikan dan disebarluaskan. Kemudian dari bimbingan psikologis tadi membuat saya sebagai ibu menghilangkan stres, menghilangkan rasa jenuh yang selama ini. Jadi dengan adanya ini kami merasa senang. Dari kegiatan game tadi kami merasa
tidak ada lagi rasa stres, kami merasa senang. Terus kami dari penyintas dan mitra yang ketemu di situ, jadi nggak ada lagi rasa dendam. Kami sudah saling memaafkan. Dengan itu kami mengharapkan hidup ini rukun dan damai. Oh, mari bangkit. Kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu, khususnya kebanyakan di pedesaan, juga di perkotaan, dia bisa memberdayakan ekonomi keluarga. Misalnya di bidang pertanian, pemberdayaan di bidang pertanian, menanam tanaman-tanaman yang produktif, melatih diri dengan keterampilan yang disiapkan oleh Depnaker. Saya kira dengan kita bekerja itu akan memperbaiki ekonomi kita dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi kita dan keluarga dan juga berdampak pada masyarakat luas. Saya kira ini penting sekali. Nama saya Akbar, berasal dari Palu. Ya, kasus saya pendanaan, tadrib, dan memfasilitasi orang Uighur Turki untuk masuk ke Poso. Nama saya Imran, kelahiran Bone tanggal 26 Januari 1986. Jadi keterlibatan saya di tindak pidana terorisme ini ada 3 ya. Jadi saya ini 3 kali juga masuk. Yang pertama tahun 2007 sampai 2008 akhir. Itu terlibat dalam kepemilikan amunisi, kemudian bom dan magazin. Motivasi saya ingin bertemu dengan penyintas, sekalian ingin bersilaturahmi dengan mereka dan memohon maaf jika memang ada kesalahan yang kami lakukan di masa lampau. Yang memotivasi saya untuk datang ke sini dalam acara silaturahmi kebangsaan mitra bersama penyintas itu karena pengen ketemu sebenarnya si penyintas itu ya, korban-korban lah. Dalam arti kata mungkin lewat acara ini saya mewakili teman-teman itu bisa meminta maaf, ya, meminta maaf kepada mereka yang sudah menjadi korban dari apa-apa yang dahulu kami lakukan, ya. Mungkin ada yang keluarganya yang harus menjadi korban ataupun rumah mereka yang harus menjadi korban. Jadi lewat media seperti inilah silaturahmi ini kemudian saya berpikir mungkin disinilah saya harus meminta maaf kepada mereka. Manfaatnya alhamdulillah dengan kegiatan ini kita bisa bertemu dengan penyintas dan kita bisa saling bertatap muka, kenalan dan saling memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Manfaat yang saya rasakan di sini ini manfaatnya pastinya yang dulunya tidak kenal akhirnya menjadi kenal, ya kan? Apalagi di Poso ini, Pak. Mungkin bagi saya pribadi mungkin masih ada sekat ya antara yang muslim dengan yang non-muslim. Tetapi di sini manfaat yang saya dapatkan ya justru mereka mengajak, "Bang, kalau memang di Poso nanti datang silaturahmi ke tempat saya." Yang pastinya memang wilayah mereka, tapi kan kita merasa ada keluarga baru, ada teman baru, ya kan? Ada oma baru, ada opa baru. Akhirnya kita seperti keluarga. Itu manfaat yang saya rasakan dalam kegiatan seperti ini, bisa bertemu dengan mereka dan bisa menjadi saudara seperti itu. Kegiatannya ya tadi itu ada games yang mempererat hubungan kami. Alhamdulillah reaksi penyintas menyambut kami, sambutan mereka baik terhadap kami dan mereka membuka diri untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami di masa lampau. Berkesannya walaupun kita baru kenalan tadi, baru bertemu tadi, chemistry-nya udah dapat dan kita tadi alhamdulillah sukses dalam main gamesnya. Beberapa kali kita mendapat juara 1 dalam kegiatan itu. Alhamdulillah senang dan ini pembacaan ikrar yang kedua bagi saya. Sebelumnya tahun lalu saya sudah ikut kegiatan 17 Agustus di Polda dan Gubernur. Jadi ini kali kedua saya membacakan ikrar.
main sarung tadi memang di situ memang betul-betul saling support ya, apalagi tangan nggak boleh lepas itu kan, jadi memang betul-betul dipegang erat tangan itu, jangan sampai lepas. Nah itu juga kalau kita telusuri maknanya ya, memang kita ini harus bersatu, apalagi sesama anak bangsa ya kan, baik tua maupun muda ya, suku apapun dia, Bugis kah, Toraja kah, atau Kaili kah, atau Bamona. Artinya dalam permainan tersebut tadi itu kita bisa mengambil hikmahnya bahwa memang kita harus kompak bersatu. Kekompakan diatur dengan teman-teman yang bukan pejabat, mau Pak begini Pak, ini padahal deputi ya, ibu pejabat juga ikut ditegur juga, Bu jangan Bu begini-begini ya. Artinya keseruan itu ada ya, tercipta, asik ya, tertawa gembira itu. Ya saya berharap ya teman-teman yang masih memiliki pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan hukum-hukum negara ya segera mungkin untuk menyadarkan diri untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk penyintas, kami berharap mereka bisa berlapang dada, membuka hati sebesar-besarnya untuk memaafkan dan menerima kami kembali. Pesan saya terhadap teman-teman penyintas supaya di masa depan kita menjalin hidup rukun dan damai, nggak ada lagi dendam, kita hidup aman dan damai. Khususnya macam saya sebagai penyintas, sebagai korban, hidup saya didorong karena adanya anak dan cucu saya yang untuk masa depan mereka yang di kemudian hari. Harapan saya ke depan antara penyintas dan mitra akan terjadi interaksi yang baik, komunikasi yang positif untuk saling menjaga Indonesia yang rukun, damai, Indonesia yang aman, dan Indonesia yang maju ke depannya. Selamat melaksanakan kegiatan forum silaturahmi kebangsaan untuk para penyintas dan DRAD. Diharapkan dari kalian semua akan tercipta agen-agen perubahan dan akan membentuk komunitas-komunitas yang bisa menyatukan di antara kita semua untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang bermartabat dan damai serta aman.